itu bisa menguatkan iman. Bisa mendatangkan keajaiban. Tadi saudara mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kembung. Saudara-saudara, hari-hari ini saya menyaksikan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat terjadi di dalam setiap langkahku. Saudara-saudara, selama beberapa hari ini saya merenung, wah Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu ajaib. Jadi saya nanti akan berdoa buat saudara-saudara yang membutuhkan keajaiban. Karena memang hidup ini adalah keajaiban. Fakta bahwa Anda masih hidup saja itu ajaib. Berapa orang yang tadi malam pengen mati? Coba angkat tangan. Ya kan? Ada yang tadi malam berdoa, lebih baik kalau bisa saya bangun sudah ada di kuburan. Atau saudara, lebih baik kalau bisa malam hari ini, malam terakhir aku memejamkan mata. Kemudian besok sudah ada orang di sekeliling saya yang menyanyikan, oh Yerusalem, kota mulia. Saudara masih ingat lagu kematian itu? Ya tak lama lagi Tuhan. Nah saudara, saya harap ya, fakta bahwa saudara masih hidup itu karena kemurahan Tuhan. Ini ajaib sekali. Tiba-tiba dapat SMS dari Kanada dan mengatakan, Pak, apakah Bapak bisa kerjasama dengan sebuah akademi sekolahan di Vancouver di Kanada? Mereka akan mengirim mission trip 30 anak. Jadi luar biasa. Saya tanya, Anda dengar saya dari mana? Ya kan? Dari sekolah yang lain, kemungkinan dari Pelita Harapan. Jadi Pelita Harapan yang kemarin datang mungkin punya jaringan tempat lain. Nah, jadi saudara, Mercy Indonesia mulai dikenal di berbagai belahan bumi ini. Jadi bersyukurlah. Kemudian ada Usher Box dari Amerika, seorang penginjil yang bilang, Pastor Paulus, bulan November ini saya ingin ke Bali. Saya ingin melayani juga. Saya tanggung semuanya, dia bilang. Nah saudara-saudara, saya ketemu beliau di Korea Selatan waktu ada pertemuan di Church Growth International. Jadi Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang luar biasa, yang kita tidak menyangka. Mereka dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Amin. Nah baik saudara, saya mau menyapa semua sahabat-sahabat dari Papua, dari Maluku, dari Halmahera, NTT, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, bahkan yang di Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak, saudara-saudara yang ada di luar negeri juga. Saya senang sekali hari ini bergabung. Saya mau menjelaskan mengenai betapa pentingnya memiliki pemahaman harga diri yang baik. Jadi saya dapat ilustrasi kemarin di airport waktu ada di Sumba. Bisa bawa kain Sumba ini? Kainnya dulu, kain aja. Kainnya. Nah, kain Sumba itu baju, ya ini kain. Nah saudara-saudara, jadi setiap kali datang ke Sumba, saya menyaksikan orang-orang ibu-ibu yang memiliki kayak keterampilan, kerajinan tenun. Ya. Nah, dan setiap kali berkunjung ke desa, ke tempat yang baru, mereka menyambut dan memberikan kain ini kepada saya. Ya kan? Nah saudara-saudara, saya tanya, karena di pasar ada yang jual juga. Kain Sumba ini harga berapa? Tergantung jenisnya. Ya kan? Tergantung motifnya juga, tergantung bahan dasarnya. Nah, yang dari Sumba tahu kira-kira ini kalau ini di pasar berapa harganya? 300 ya? 300, 200 sekitar itu ya. Tapi ada yang motifnya lebih bagus lagi, motif kuda atau motif yang lain itu bisa sampai 2-3 juta. Nah saudara-saudara, kemarin saya lihat di airport, motif yang sama yang harga barangkali 1 juta, 2 juta di tangan pengrajinnya,
Di airport sudah 12 juta. Ya kan? Jadi saudara, harga itu tidak menentu. Tergantung beberapa hal. Nah, saya mau mengajak saudara, ini bahan dasarnya. Bahan dasar mungkin masih belum jadi apa-apa. Itu pun sudah menentukan harga. Mengapa saya mengatakan begini? Karena saudara, siapa yang membuat dan bahannya dari apa, itu sangat menentukan. Kalau, mohon maaf nih, ini yang membuat mamanya selfie misalkan, ya kan? Sama yang membuat istrinya Pak Jokowi, itu harga jadi beda. Motif sama, bahan dasarnya sama, warna sama, pembuatnya beda, harga jadi beda. Betul atau tidak? Nah, saudara yang membuat siapa? Mama, papa, bukan, dia hanya dipakai oleh Tuhan. Ya kan? Ya kan? Kamu adalah, kita ini adalah buatan Allah. Buatan Allah. Kita semua adalah buatan Allah. Allah menciptakan kita waktu dia memutuskan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan teladan kita. Saudara, kalau itu buatan Allah berarti tidak sembarangan. Iya kan? Tengok teman saudara bilang, kamu ini buatan Allah. Jangan sembarangan. Amin. Saya masih ingat ayat hafalan kita, mungkin bukan ayat hafalan tapi kata bijak. Kita ini diciptakan oleh Tuhan yang maha baik, sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Itulah sebabnya kita berhak menerima semua yang terbaik, karena Tuhan mau kita menjadi agen kebaikan. Tengok teman saudara, kamu adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Amin. Ingat baik-baik saudara, tidak peduli saudara kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, muka bengkok, muka lurus. Saudara, kita semua buatan Allah. Dan di dalam creation atau penciptaan tidak ada istilah kebetulan atau by accident. Saya ini lahir tidak dikehendaki sebetulnya. Mama, papa ini salah perhitungan. Siapa yang bilang saudara tidak dikehendaki lahir? Fakta bahwa saudara lahir di dalam bumi, ke bumi ini, karena Tuhan punya rencana. Engkau adalah buatan Allah. Setelah itu apa? Diciptakan, dikerjakan kembali oleh Yesus Kristus. Nilainya jadi lain. Karena waktu saudara diciptakan, kemudian jatuh dalam dosa, nilainya turun. Ya kan? Waktu manusia jatuh dalam dosa, nilainya jadi turun. Karena apa? Dosa membuat saudara kehilangan privilege. Kehilangan kemuliaan Tuhan hilang. Maka Tuhan datang melalui Kristus Yesus, melakukan apa yang disebut mengerjakan, diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus, dibuat kembali, dibuat sesuatu. Ini bahan dasar, dikerjakan kembali. Nah saudara-saudara, kalau sudah jadi sesuatu dengan tujuan tertentu, dengan maksud tertentu, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan kebaikan. Jadi sudah ada fungsinya dengan jelas, nilainya jadi berubah. Iya kan? Saudara tahu nilainya? Kalau saudara beli, misalkan kainnya hanya 1 juta atau 300.000. Setelah jadi baju seperti ini, bisa 3 juta, bisa 2 juta. Jadi ada nilai plusnya karena apa? Sudah jelas untuk apa. Iya kan? Kamu dipanggil oleh Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Nilainya jadi lain. Karena apa? Kalau saudara sudah menjadi agen kebaikan karena melakukan yang baik, saudara-saudara,
Anda memiliki nilai guna yang berbeda daripada kalau hanya sekedar bahan dasar seperti ini. Jadi nomor satu yang menentukan nilai itu pembuatnya siapa. Bahannya dari siapa. Yang kedua, penggunaannya untuk apa. Jelas? Ini saya melihat di YouTube, botol-botol air aqua yang saudara buang-buang kadang-kadang, itu dikumpulkan, diproses dari, bisa jadi styrofoam, bisa menjadi kasur busa, bisa menjadi sandal, bisa menjadi sepatu. Saudara-saudara, ketika ada orang yang kreatif dan menggunakan akalnya, kepandaiannya, kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu dari sesuatu yang mungkin dianggap tidak punya nilai, hasil karya itu punya nilai. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kembali kepada baju tadi, Marcel. Ya, saya mau kasih tahu. Jadi pertama, siapa yang menciptakan itu menentukan, saudara. Yang kedua, nilai gunanya itu menentukan. Yang ketiga, ditaruh di mana. Ini kalau saudara gantung di cakar bongkar, tahu cakar bongkar? Atau pasar apa namanya? Pasar kodok, ini kalau digantung di pasar kodok, saudara-saudara, mungkin hanya akan dihargai 50, 100 ribu paling banyak, ya kan? Tapi kalau itu ditaruh di airport, harganya jadi luar biasa. Apalagi kalau ini nantinya ditaruh di museum. Harganya bisa miliaran ini, saudara-saudara. Jadi Anda ada di mana menentukan nilai Anda. Tengok teman saudara, Anda ada di mana menentukan nilai Anda. Kalau Anda tiap hari bergabungnya dengan orang-orang yang suka nongkrong, mabuk-mabuk, saya sudah tahu nilai diri saudara. Anda memilih ke sana karena Anda menganggap nilaimu sama dengan mereka, makanya Anda nongkrong di sana. Kalau tiap hari saudara nongkrongnya dengan tukang gosip, tukang ngomel orang, saya sudah tahu nilai saudara seperti apa. Ya. Kalau saudara nongkrongnya dengan orang-orang jahat yang tiap hari mikirin bagaimana caranya merampok orang, nilai saudara sudah ketahuan. Jadi di mana Anda berada akan menentukan nilai diri Anda dan orang bisa melihat itu. Makanya Tuhan bilang jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dengan pencemooh. Ya kan? Kenapa? Karena di situ Anda sedang mendowngrade, menurunkan nilai Anda karena apa? Pikiran Anda menentukan nilai diri Anda. Kalau saudara sudah memikir, saya ini tidak berguna Bapak. Saya lahir tidak dikehendaki, saya lahir dari kecelakaan, saya tidak tahu nih bagaimana. Tidak ada orang yang menghargai saya. Kemudian saudara duduknya dengan orang yang menganggap dirinya tidak berharga. Saudara sedang mendowngrade, menurunkan harga diri Anda, nilai diri Anda. Waspadai ini saudara. Karena biasanya burung gagak itu bergaulnya dengan burung gagak. Burung atau elang atau garuda atau raja wali terbangnya dengan raja wali. Saya belum pernah ada raja wali terbang dengan burung pipit bersamaan. Atau saya tidak pernah melihat ada raja wali terbang dengan ayam hutan bersamaan, tidak bisa. Maka alangkah pentingnya Anda memposisikan diri di mana supaya harga diri, nilai diri Anda bisa betul-betul berharga. Jangan membuat dirimu tidak berharga karena keputusan dari dalam dirimu yang mengatakan
bapak saya sudah tidak berharga. Maka saya lebih cocok dengan mereka-mereka yang merasa diri tidak berharga. Ketika saudara masuk di sana, saudara sudah memposisikan diri seperti apa hidup saudara. Waspadalah. Amin. Masih ingat ilustrasi mengenai ayam hutan yang menaruh telur di sarang, burung Raja Wali yang menaruh telurnya di sarang ayam hutan? Masih ingat? Yang belum tahu saya kasih tahu nih. Jadi ada burung Raja Wali, tidak tahu bagaimana dia naruh telurnya di sarangnya ayam hutan. Jadi pada waktu telur itu menetas, induk ayam hutan merasa dia ini adalah anaknya. Dan anak Raja Wali sebetulnya yang anak angkatnya ayam hutan merasa dia adalah ayam hutan karena dia dididik makan seperti ayam hutan, bersuara seperti ayam hutan, terbang seperti ayam hutan, gaya hidup seperti ayam hutan karena dia berada di tengah-tengah ayam hutan. Pada waktu dia keluar dari sarangnya sudah mulai belajar terbang, tiba-tiba dia menengok ke atas, dia melihat ada burung Raja Wali yang terbang tinggi, gagah perkasa. Dia bilang sama saudara angkatnya, nanti kalau besar saya pengen menjadi burung yang bisa terbang tinggi, gagah perkasa. Semua bilang, jangan mimpi kau. Kita ini anak ayam hutan. Ayam hutan tuh paling tinggi 2 meter terbangnya. Sedangkan Raja Wali bisa membumbung tinggi tanpa mengepakkan sayapnya karena dia bisa bermain dengan badai. Jangan harap, dia tersinggung. Dia lapor sama mama angkatnya. Mama, saya pengen terbang seperti burung yang tinggi itu. Tetapi saudara-saudara bilang, saya ini anak ayam hutan tidak akan pernah terbang tinggi. Dan dia percaya. Karena dia percaya, apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya, sampai mati dia tidak pernah terbang tinggi. Padahal dia punya kesempatan bisa terbang tinggi. Jadi waspadai otak saudara. Waspadai cara berpikir saudara. Tadi saudara diciptakan oleh Tuhan yang maha baik sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Maka kondisikan pikirmu atau kondisikan cara berpikirmu untuk bisa menerima semua yang terbaik. Anda punya hak untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tengok teman saudara bilang, kamu berhak menerima yang terbaik dari Tuhan. Ini yang nonton-nonton ini saudara-saudara yang selama ini minder, tidak berani, tidak punya rasa percaya diri, kalau ketemu orang belum apa-apa sudah merasa rendah diri, tolong dicek, itu semua datangnya dari cara berpikir. Anda berpikir tidak berharga. Saya ini pecundang Pak, saya sering gagal, saya orang berdosa. Kita diciptakan, dilahirkan kembali oleh Kristus melalui kuasa darahnya yang mahal. Maka kita berhak, saudara-saudara, untuk menikmati semua yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Amin. Haleluya. Nah, jadi yang pertama siapa yang menciptakan, kemudian dikerjakan kembali gunanya untuk apa. Yang ketiga apa tadi? Ditaruh di mana? Jadi saudara-saudara, saya bisa melihat betapa luar biasanya nilai diri Anda ketika kita memahami kenapa Tuhan menaruh Anda di gereja. Kenapa Tuhan melahirkan Anda dalam keluarga Allah. Karena di sanalah Anda menemukan kembali nilai diri Anda. Di sana ada kasih, di sana ada penerimaan, di sana ada penghargaan, di sana ada rasa aman. Disitulah Anda akan bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Maka saudara-saudara, dalam hidup ini tidak ada istilah kebetulan. Amin. Tidak kebetulan saudara masuk di Mercy Indonesia. Tidak kebetulan. Tidak ada istilah kebetulan. Saudara-saudara, saya mendapatkan kesaksian yang luar biasa dari
teman-teman, terutama di Sumba. Jadi saya khotbah di gereja GBI Kota dan ketemu dengan beberapa pengusaha dan wah mereka punya cara pandang yang luar biasa terhadap Mercy ini. Mereka bilang wah Mercy ini banyak duitnya. Apalagi Mercy peduli bangun gereja di mana-mana. Jadi kesannya panti Mercy ini panti yang kaya raya. Padahal saya lihat kemarin busanya udah tipis tuh anak-anak tuh. Ya kan? Kasur busanya itu sudah ada yang lubang-lubang. Saya lihat, aduh ini perlu ditolong. Nah, nilai Anda di mana menentukan penghargaan. Ya kan? Woi, saya tanya anak-anak dari Pokuatu yang sudah tinggal di panti Mercy, senangnya bukan main. Ada satu namanya Alex. Alex ini senyum ke sana kemari, kemudian bapaknya Alex itu yang saya lupa namanya, Pak siapa itu, yang tangannya kena lepra. Saya tanya, Alex, kamu senang di sini? Senang, Bapak. Dia bilang. Apa yang buat kamu senang di sini? Makan. Wah, saudara tahu yang dari Mercy maka buat tahu. Kalau makan, saudara itu kayak gunung. Saya tanya, kamu di kampung makan apa? Ubi. Ya kan? Nah di panti ada ayam, ada sayur, ada ikan, kadang-kadang wah mereka senang. Saya tanya, kalau kamu diajak pulang untuk tinggal kembali di Pokuatu mau tidak? Tidak mau dia. Dia mau tinggal di Mercy. Karena di situ dia menerima kasih sayang, dia menerima penghargaan, dia menerima perawatan yang baik. Jadi Anda harus membuat keputusan mau ada di mana. Karena itu menentukan nilai saudara. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara saya mau mengatakan kepada Anda, tentukan pilihanmu, jangan berada di tempat itu yang akan mendowngrade nilai Anda. Saya mau mengatakan ini karena misalkan aja Anda dikasih kesempatan tiap hari untuk hanya membawakan kopernya Pak Jokowi kemana-mana. Sama kalau saudara suruh bawa tasnya preman misalkan. Cara orang menilai jadi beda. Iya kan? Saudara, kalau saudara tiap hari bawa kopernya Pak Jokowi, tasnya Pak Jokowi, saudara pasti akan bisa duduk di pesawat, ya kan, pesawat pribadi atau saudara diperahkan luar biasa. Tapi kalau saudara tiap hari bawa tasnya rentenir, yang suka nagih di pasar itu akan ceritanya jadi beda. Jadi putuskan Anda menempatkan diri di tempat di mana nilai diri Anda akan naik. Amin. Maka Rasul Paulus atau kitab Mazmur, kitab Amsal memberikan nasihat kepada kita, bergaulah dengan orang yang memberikan nilai plus dalam hidup saudara. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sudah merasa dirinya tidak baik, ngomongannya tidak baik, kelakuannya tidak baik, yang akhirnya membuat Anda menjadi tidak baik. Amin. Yang keempat, siapa yang memiliki Anda? Menentukan nilai Anda. Ya kan? Ini baju ini milik saya. Baju yang sama, motif yang sama, harga belinya sama, dimiliki oleh David Beckham. Kemudian dilelang, sama-sama baju saya dilelang, bajunya David Beckham dilelang, sama bajunya, harga belinya sama. Harganya bagaimana? Kira-kira yang David Beckham bisa laku berapa? Bisa miliaran. Itu sepatu bekasnya Pele atau bekasnya Maradona itu bisa dilelang miliaran. Sepatu yang sama. Dulu dipakai untuk main sama dengan teman-temannya. Nilainya jadi beda karena apa? Pemiliknya berbeda. Kita ini adalah umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani.
Kita orang-orang yang dimiliki oleh Allah. Maka saudara-saudara, Anda bukan orang-orang sembarangan. Maka kalau saudara mempercayai saya ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan yang sungguh amat baik, harusnya Anda tidak ada masalah dengan rasa rendah diri. Katakan amin. Amin. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, cara terbaik untuk memperbaiki diri adalah memperbaiki harga diri saudara dengan apa? Memiliki nilai diri yang baik. Karena apa? Your self-image always consistent with your self-performance. Saya ulangi lagi. Cara Anda memandang diri selalu konsisten dengan perilaku Anda setiap hari. Kalau Anda sudah percaya diri, maka tidak akan kesulitan dipercayai oleh orang lain. Orang akan percaya kepada orang yang percaya diri. Kalau Anda sendiri sudah tidak yakin, tidak percaya dengan dirimu sendiri, jangan harap engkau dipercaya orang. Saudara interview pekerjaan. Roni, mengapa kamu memilih pekerjaan ini? Tidak tahu Bapak. Berapa gajimu yang kamu inginkan? Ya terserah Bapak sah. Dari jawaban itu, orang sudah dapat kesan, ini orang tidak punya keyakinan diri. Saudara, jangan pernah mempekerjakan orang yang tidak punya keyakinan diri, karena Anda yang akan susah. Yang kedua, jangan menikahi orang yang tidak punya keyakinan diri juga, karena dia akan bikin susah saudara. Kenapa kamu menikahi saya? Tanya. Kenapa kamu suka sama saya? Apa visi hidup kamu? Kalau selalu menjawab tidak tahu, ini mungkin saya tidak tahu kenapa saya bisa suka sama kamu juga. Ditanya, nak tujuan hidupmu apa sebagai suami nanti? Iya mengalir sah. Kita ikut Tuhan apa rencana Tuhan? Ya, rencana Tuhan, talenta kamu apa, tujuan hidup kamu apa, visi kamu apa? Tidak tahu. Saudara-saudara saya pastikan jangan nikahi orang macam gitu. Amin. Haleluya. Jadi tentukanlah nilai dirimu dengan cara meyakini siapa yang menciptakan Anda, meyakini tujuan Anda apa untuk diciptakan, nilai kegunaan, kemudian Anda ada di mana. Tempatkanlah dirimu di tempat di mana orang-orang di sekitarmu memberikan nilai plus, menghargai Anda, dan Anda milik siapa. Dengan cara seperti itu saudara, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa setiap hari. Amin. Jadi Pak David dengan Ibu Sharon, sama dengan Pak Tom, dengan Betani, memberikan nilai plus cara kita melayani orang. Bagaimana kita menyambut mereka, bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita menjalankan. Mereka kagum bahwa kita well organized. Walaupun kita sadar masih ada kekurangan-kekurangan, saya tanya, apa kekurangan kita? Saya tanya kepada tamu kita Pak David dengan Ibu Sharon, apa kekurangan kita sehingga menjadi lebih baik di kemudian hari? Dia bilang tidak ada kekurangan. Bagus sekali, lebih daripada apa yang kami harapkan. Saudara-saudara, ketika kita memperlakukan orang dengan baik, kita menjalankan semuanya dengan baik, maka orang akan omong dari mulut ke mulut dan disitulah promosi terjadi. Amin. Haleluya. Aplikasinya apa? Saudara-saudara yang punya masalah rendah diri, bereskan sekarang. Karena sekali lagi, masa depan saudara tergantung dari bagaimana Anda memandang diri Anda. Ada yang pernah gagal angkat tangan? Pernah gagal? Anda tidak sendiri. Hampir semua kita gagal, karena gagal itu resepnya untuk berhasil. Hampir semua orang yang berhasil lewat kegagalan. Jadi gagal itu normal, bilang sama teman saudara, gagal itu normal. Gagal terus yang tidak normal.
ya kan? Kita gagal itu biasa. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna yang terus menanjak prestasinya. Pasti ada area-area periode dalam hidupnya jatuh bangun itu ada. Ini kehidupan. Kita mengalaminya. Yang penting kita mau bangkit dari sana. Yang kedua, saudara-saudara yang selama ini salah bergaul, putuskan. Anda yang harus memutuskan keluar dari pergaulan yang salah. Keluar dari wilayah di mana Anda tidak bertumbuh. Kalau di sini Anda tidak bertumbuh, atau di tempat di mana Anda berada kok tidak mengalami pertumbuhan, saudara-saudara sudah waktunya mungkin memilih tempat yang baru. Amin. Dan saya mau mengatakan tidak selamanya Anda akan ada di sini. Saya juga tidak mau Anda ada di sini selamanya. Iya kan? Karena Tuhan sudah punya rencana di tempat yang lain. Jadi contoh ini yang dari Sumba, kita mau menghidupkan kembali radio yang ada di Sumba. Maka selama berada di sini, belajarlah bagaimana menjalankan radio supaya bisa menjadi maksimal. Amin. Yang dari Soe, yang dari Papua, yang dari Nias, saudara, ini kesempatan di mana Anda ada di sini untuk belajar. Karena apa? Nanti Tuhan akan memakai saudara di tempat-tempat yang lain. Haleluya. Dan yang terakhir, yakinilah siapa yang memiliki Anda. Tadi sudah saya sebutkan. Dengan memahami itu, saudara-saudara, saya mengharapkan kita menjadi orang-orang yang kemanapun kita pergi, kita punya rasa percaya diri, tidak takut menghadapi tantangan, kita berani menghadapi kesulitan, tidak takut dengan orang, tidak takut gagal. Karena apa? Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mau menyapa saudara-saudara yang sudah nonton, yang selama ini mengikuti Making Life Better. Saya mau mengatakan kepada Anda, pelajaran ini penting sekali. Nilai diri Anda menentukan keberhasilan dan kebahagiaan hidup Anda. Kalau Anda sudah tidak percaya diri, Anda harus kembali datang kepada Tuhan. Konsep yang salah Anda lepas, jangan punya mentalitas ayam jantan, milikilah mentalitas burung Raja Wali. Kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Baik, sebagai ciptaan yang sungguh amat baik, kita berhak menerima semua yang terbaik. Dan sudah mengatakan Pak Paulus, saya bertobat. Saya mau datang kepada Tuhan membaharui cara saya berpikir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Ajari kami untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri sebagaimana Engkau melihat diri kami. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kalau hari ini kami mendengarkan ini, Bapak, kami percaya Engkau sedang merenovasi cara berpikir kami. Yang salah, yang tidak benar, kebohongan yang kami simpan, apa yang pernah kami dengar dan hal itu tidak sesuai dengan kebenaran, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, ajari kami untuk menjadi orang-orang yang bisa menghargai karyamu, memaksimalkan talentamu, memikirkan penyertaanmu, bekerja sesuai dengan panggilanmu. Dan kami akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Silakan duduk.